Oke kawan-kawan, ketemu lagi di channel aku. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan jauh dari segala penyakit. Bersabar untuk kawan-kawan semua. Yakin corona pasti berlalu, tetap di rumah aja. Nah, sebelum lanjut, pastikan kawan-kawan semua sudah klik tombol subscribe di bawah ini. Dukung channel aku agar aku bisa terus berkarya dan bisa terus bertemu dengan kawan-kawan semua. Oke, kalau voice aku agak kurang bagus, mohon kawan-kawan bisa maklumi. Saat ini aku belum menggunakan mic. Sebenarnya aku sudah beli dan sekarang mic-nya dalam proses pengiriman. Ya, aku belinya melalui Allshop. Maka proses pengirimannya agak lama. Ditambah lagi dengan keadaan yang sekarang ini masih dalam keadaan status PSBB. Tapi semoga ini tidak mempengaruhi kawan-kawan untuk tetap subscribe channel aku dan tetap tonton video-video aku. Karena channel aku aman dari corona. Nah, oke kawan-kawan, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai lanjutan dari video kami yang sebelumnya, yaitu tentang tema problematika remaja. Jadi, temanya tetap sama. Ya, namun pada part 2 kali ini, kami mengangkat judul Remaja sebagai Generasi Pelanjut. Nah, kami berharap kawan-kawan memberikan komentar mengenai pembahasan kami ini. Nah, silakan kawan-kawan simak dengan baik pembahasan kami pada video kali ini. Remaja sebagai generasi pelanjut. Remaja adalah generasi pelanjut, harapan bangsa, dan sebagai penerus cita-cita bangsa. Namun, remaja yang bagaimana yang masuk dalam hitungan ini? Tentu saja, secara garis besar, remaja yang bermoral dan berakhlak baik. Tidak seperti apa yang selama ini ramai dibicarakan, ya, kenakalan remaja. Kenakalan remaja sungguh merupakan momok yang sangat menakutkan bagi para orang tua di saat ini. Bagaimana tidak? Semakin hari, kenakalan remaja semakin beragam. Minuman keras, narkotika, ganja, tindak kriminal, dan bahkan akhir-akhir ini tidak sedikit dari kaum remaja yang telah menganut sistem seks bebas. Lantas, mau menyalahkan siapa? Orang tua? Mustahil. Tidak sedikit yang terlibat kenakalan remaja adalah dari keturunan keluarga yang baik-baik. Dan bahkan telah dididik sedemikian rupa untuk menjadi anak yang berguna di kemudian hari. Atau atas kesalahan remaja, ini tidak adil. Begitu jawaban para remaja. Pemerintah, rasanya lebih tidak masuk akal lagi. Berbagai sarana telah disediakan oleh pemerintah untuk mengembangkan bakat-bakat remaja, seperti sarana olahraga, sarana kesenian, dan lain-lainnya. Kenakalan remaja semakin hangat dibicarakan. Ada yang masih tergolong berada pada kategori kenakalan kelas teri. Ada pula yang tergolong berada pada kategori kenakalan kelas kakap. Perkelahian antar remaja. Balapan di jalan raya misalnya, dapat diklasifikasikan sebagai kenakalan-kenakalan kecil yang bahasa kerennya masih berada pada tahap kelas teri. Sedangkan kecanduan obat-obatan, seks bebas dapat dikategorikan berada pada golongan kelas kakap. Dan kenakalan remaja sering dikaitkan dengan apa yang disebut modernisasi yang akhir-akhir ini terasa semakin kabur pengertiannya. Pengaruh budaya barat yang menyelusup ke dalam kehidupan para remaja yang menimbulkan kebanggaan tersendiri di hati para remaja. Namun celakanya, jarang di antara mereka yang menyaring terlebih dahulu budaya yang masuk. Sebab modernisasi itu sendiri harus disesuaikan dengan ukuran budaya bangsa kita yang mengenal norma-norma dan etika. Namun, terlepas dari pengaruh modernisasi yang telah kami maksud tersebut, ada berbagai alasan lain yang muncul ke permukaan. Kenakalan remaja dinilai sebagai akibat dari latar belakang keluarga yang berantakan, akibat pengaruh pergaulan, pengaruh lingkungan. Dan bahkan ada lagi yang berstatus cuma ingin coba-coba. Yang lebih celaka lagi, karena ada yang cuma takut dianggap tidak modern, dianggap kampungan. Remaja, kaum yang oleh para psikolog digolongkan berusia antara 13 sampai 22 tahun ini. Memang menyajikan banyak segi. Masa anak sudah lewat, tapi masa dewasa pun belum waktunya. Remaja umumnya memiliki rasa ingin tahu yang besar, dinamis, dan selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Sedangkan dari segi biologisnya, selain pertumbuhan jasmani yang kian cepat,
Pasangan hormon seksnya pun semakin intensif. Dan kalau tidak dapat ditanggulangi secara dini, dapat mengakibatkan remaja bertindak tanpa menggunakan otak lagi. Adalah suatu yang wajar dan harus dimaklumi bahwa usia remaja adalah usia yang sangat sensitif dari pengaruh lingkungan, baik yang bersifat ekstern maupun yang bersifat intern. Dan celakanya, jarang di antara kaum remaja yang memfilter terlebih dahulu setiap masukan yang ada. Namun, bicara soal kenakalan remaja, faktor-faktor pendukung timbulnya kenakalan remaja tersebut agaknya masih suatu yang paling penting untuk ditinjau kembali. Faktor lingkungan, faktor hubungan dengan orang tua, faktor pendidikan agama, dan tempat-tempat hiburan. Namun, terlepas dari faktor-faktor tersebut, maka masih ada faktor yang paling utama dalam permasalahan ini, yakni kesadaran dari remaja itu sendiri. Kita dapat memungkiri bahwa tidak sedikit dari remaja kita yang justru bertambah matang jiwanya di saat lingkungan di sekitarnya berantakan. Dan tidak jarang ada yang berasal dari keluarga yang broken home namun berhasil menjadi remaja yang berprestasi di masyarakat. Tentu saja remaja yang kami maksud ini adalah remaja yang hebat, yang patut kita beri acungan jempol. Atau kalau perlu diberi piagam penghargaan. Dan lebih bagus lagi kalau sekali-kali kita mengadakan perlombaan remaja yang tidak nakal. Caranya, ya terserah panitia lomba. Jangan cuma mengadakan perlombaan yang bersifat menampilkan lahiriahnya saja. Misalnya, lomba ratu-ratuan, disko, gadis-gadis sampul yang notabene cuma menampilkan wajah-wajah keren saja. Yang tidak punya nasib bagus, bertampang keren, ya cuma bisa gigit jari. Ya kawan-kawan, inilah pembahasan kami pada problematika part 2 ini dengan judul Remaja sebagai Generasi Pelanjut. Ya, mengenai materi faktor-faktor timbulnya kenakalan remaja dan cara menanggulangi secara dini agar tidak mengakibatkan kenakalan remaja. Kami tidak terlalu bahas tadi secara dalam karena ini kami tidak buat terlalu panjang. Ya, tapi ketika ada kesempatan kami akan kembali coba membahas mengenai dua permasalahan tersebut tadi. Lagi terima kasih kawan-kawan telah menonton video kami. Jangan lupa sebelum mengakhiri video ini yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami. Dukung channel